Ya, itu dia. Apa sih sebenarnya maksud sokongan, ya kan? Dukungan itu Arif Fadil, ya kan? Daripada kita beropini gitu ya. Langsung saja ya. Langsung saja. Ini dengar sudah opini hadir. yang lain juga. Dengar opini yang lain juga. Sudah hadir nih ya narasumber kami, sudah ada Bang Silverster Matutina, penggagas gerakan Tegak Lurus Jokowi. Betul ya Bang? Ya, terima Selamat kasih. pagi, Terima kasih sudah hadir, Selamat Bang. pagi, Bang Arif. Selamat pagi, Maria. Selamat pagi. Dan juga sudah hadir ada Bang Pangi Syarwi Caniago nih, analis politik di Fox Pop Center. Selamat pagi, Bang Pagi Pangi. Mbak Aya, Bang Arif Fadil, Bang Silvester. Waduh, sudah siap nampaknya nih ya. Siap, komentar-komentar siap. Bang Silvester, jadi apa sebenarnya maksud Pak Jokowi tersebut begitu? Kenapa totalitas habis-habisan betul begitu memastikan pemerintahan berikutnya ini betul-betul mengawal berbagai program kinerja dari Pak Jokowi sendiri gitu? Ya, jadi memang dari awal Pak Jokowi itu mendukung Pak Prabowo ya. Dalam hal ini kita sering berdiskusi, bahkan itu di 2021 ya, tepatnya ketika COVID kedua melanda, bahwa harus ada sosok yang bisa membawa Indonesia menuju kemajuan atau Indonesia maju. Karena kita ingin agar bonus demografis ini benar-benar jangan sampai Indonesia ini menjadi negara gagal seperti Amerika Selatan dan negara-negara di Afrika. Nah, dalam perjalanan memang akhirnya sebenarnya ada dua sosok yang kita inginkan ya. Selama berdiskusi itu dengan Pak Jokowi itu yaitu Pak Ganjar dengan Pak Prabowo. Ya. Tapi dalam situasi akhirnya kita memilih Pak Prabowo. Dan mungkin ya kita ini juga yang mendukung Pak Prabowo ya. Karena memang saya juga mau membantah isu yang 3 periode, isu perpanjangan. Itu bukan kemauan dari Pak Jokowi. Tapi awalnya 3 periode itu diwacanakan oleh orang yang nggak suka sama Pak Jokowi. Setelah itu diamplifikasi oleh pendukung Pak Jokowi gitu loh. Ya mungkin mereka juga menurut saya mau menjilat atau menampar muka Pak Jokowi. Itu dikatakan Pak Jokowi sendiri. Tujuan utama itu akhirnya sampai saat ini Pak Jokowi konsisten akan mendukung penuh Pak Prabowo. Karena apa? Karena kita ingat waktu COVID-19 itu, ya kan, yang mana sampai pertumbuhan ekonomi kita minus 2,5%, ya kan. Terus dari 2014 sebenarnya Pak Jokowi itu kan waktu melanjutkan dari Pak SBY itu info mengenai segala macam keberlanjutan dari Pak SBY amat sangat kurang, makanya dibentuk tim transisi. Termasuk ruang fiskal yang tidak cukup untuk Pak Jokowi membangun, ya kan. Terus 2020 yang kedua, ya kan, COVID ya, COVID dan ya makanya Pak Jokowi merasa belum bisa merealisasikan semua keinginan dan janji kampanye beliau. Makanya sosok Pak Prabowo ini yang kita pilih. Kenapa? Beliau Pak Prabowo itu ternyata mempunyai visi misi, gagasan mengenai kemajuan Indonesia itu sudah lama juga, ya kan? Yang ada tertuang di beberapa buku beliau yang harusnya kita bisa lihat di situ. Jadi dianggap bisa melanjutkan program kerja di Pak Jokowi begitu? Ya, jadi sosok Pak Prabowo ini sosok yang mandiri ya, tidak bisa diintervensi oleh ketua umum atau pemilik partai. Nah itu dia Bang, tapi berbagai sokongan dukungan habis-habisan Pak Jokowi untuk pemerintah Prabowo Gibran gitu justru dimaknai oleh banyak pihak sebagai menanam saham politik untuk pemerintah ke depan, cawe-cawe gitu lah kesannya Bang. Enggak ada itu. Jadi gini, Pak Jokowi sampai terakhir kira-kira minggu lalu ya, saya masih ketemu beliau, itu masih saya masih tanya, Pak, ya kan, bagaimana itu Sekjen PBB? Mas, saya mau pulang kampung. Itu yang kita lihat. Jadi berkali-kali, termasuk cawe-cawe yang saya juga pernah nanya habis pemilu, sampai kemarin saya masih tanya, ya kan, Pak, Bapak pernah nitip menteri ke Pak Prabowo. Pak Jokowi bilang, Mas, saya ini pernah mengalami bagaimana diintervensi
Dan saya sangat menyayangi dan menghormati Pak Prabowo. Itu hak prerogatif Pak Prabowo. Saya tidak akan ganggu-ganggu itu katanya. Iya, dan Pak Prabowo juga sudah mengatakan di berbagai kesempatan. Ada beberapa menteri nanti yang akan lanjut katanya begitu. Kan? Iya, gitu loh. Pak Prabowo sendiri mengatakan bahwa Pak Jokowi ya kan tidak pernah menitipkan nama-nama dan Pak Prabowo mengatakan seperti Abang bilang tadi ya akan meminta nih gitu loh. Jadi sebenarnya intervensi termasuk di Pilpres kemarin cawe-cawe itu saya boleh katakan saya bantah. Tapi kalau mendukung Prabowo itu Pak Prabowo itu jelas. Ya. Alasannya tadi yang seperti Bang Sylvester katakan di awal gitu ya Bang ya. Bang, soal yang ini Bang. Isu keretakan juga. Jadi Bang sampai harus Pak Jokowi mengatakan sokongannya seperti itu. Enggak, jadi isu keretakan ini kan sengaja diembuskan ya kan. Tapi kita tahu Pak. Anda tahu nggak, relawan tahu nggak siapa yang mengembuskan? Ya pihak-pihak yang nggak ingin ini bersatu, ya kan? Masih ada Bang hingga saat ini? Ya orang belum bisa move on kalah Pilpres gimana? Masih lah, ya kan? Lihat aja di medsos, ya kan? Di medsos itu kan, wow, benar-benar seolah-olah Pak Jokowi ini penjahat nomor 1 deh. Tapi kenyataan masyarakat kalau Pak Jokowi belusukan, silent majority ini begitu mencintai Presiden Jokowi, begitu mengeluh-elukan tanpa dimobilisasi, masyarakat itu benar-benar senang gitu loh ketemu Pak Jokowi. Jadi antara kenyataan di medsos dan kenyataan di lapangan itu sangat jauh berbeda. Makanya silakan aja kalau mau ada lembaga survei yang kredibel, saat ini survei aja gitu loh. Bagaimana tingkat kepuasan dan kesenangan masyarakat. Kan sudah banyak Bang approval ratingnya kan masih tinggi-tinggi. Oke, saya ingin bergeser nih ke Bang Pangi nih. Kalau Anda melihatnya, ini benar nggak sih ada isu keretakan, cawe-cawe yang tadi ditanyakan dan dijawab oleh Bang Sylvester. Anda melihatnya di klasternya di mana nih? Sampai ada sokongan yang sampai harus berkali-kali ditekankan ya. Gitu loh, ingin menyampaikan kepada publik bahwa tidak ada apa-apa, saya mendukung, menyokong gitu loh. Ya seperti yang Bang Arif Padil lihat ya dari awal itu kan Pak Prabowo sendiri kan mutual understanding sama Pak Jokowi. Konteksnya begini, saya tidak akan maju kalau bukan Pak Jokowi yang dukung kan gitu. Itu kan clear di awal. Di situ sebenarnya udah kelihatan titik starting pointnya di situ. Bahwa memang level confident Pak Prabowo tidak terlalu kuat ketika memang tidak disokong oleh Pak Jokowi gitu. Jadi itu yang membuktikan betapa pentingnya bagi Pak Prabowo sosok figur Pak Jokowi pada konteks. Dan kita tahu ya, yang sering naik mobil bareng dulu itu bukan Prabowo loh, itu Mas Ganjar. Jadi kemana, itu fakta, kemanapun Pak Jokowi 10 tahun itu naik mobilnya itu sama Mas Ganjar. Ada dengan Pak Prabowo, tapi saya lihat tidak terlalu dari hitungan interval waktunya nggak terlalu banyak. Berapa lah? Ya untuk ya artinya itu selalu dibawa lah kemana-mana. Artinya nempel lah Pak Ganjar dengan Pak Jokowi. Tetapi lagi-lagi di dalam keputusan politik tidak banyak yang kebayang gitu akan Pak Prabowo akan disokong habis oleh Pak Jokowi pada kepengurusan beliau. Karena itu yang membuat kata orang sebagian itu adalah strategi. Ada juga yang mengatakan itu yang kita susah menebak tipuan Pak Jokowi waktu itu. Bahkan mohon maaf ya, Pak Arsyad pun terjebak sebenarnya. Ya, terjebak karena sebenarnya Pak Arsyad kan maunya ikut apa yang ikut Pak Jokowi gitu aja. Tapi waktu itu kan Pak Jokowi bilang jangan terburu-buru, jangan istilahnya ojoko susu, tunggu dulu. Tapi ini udah main stempel aja, akhirnya langsung jadi ketua tim pemenangan. Nah harapan dia udah Ganjar. Pak Jokowi kakinya diinjak di Ganjar, ternyata keinjaknya sama Pak Prabowo. Nah itu yang kemudian Pak Arsyad itu kan dekat sekali sama Pak Jokowi sebenarnya. Itu terlihat bahwa kita tidak bisa menduga waktu itu. Banyak juga orang-orang yang akhirnya kaget gitu dengan dukungan ke Pak Prabowo. Nah, apa yang membuat Pak Jokowi begitu yakin dengan Pak Prabowo? Mungkin pertama adalah konteks kesetiaan dan loyalitas di militer ya. Bagaimana Pak Prabowo sudah membuktikan dia dicurigai selama ini akan melakukan istilah kudeta lah, akan melakukan macam-macam. Itu kan terjadi dulu isu-isu seperti itu sehingga Pak Jokowi kan testing the water, ini betul nggak gitu kan? Ternyata ketika Pak Prabowo masuk ke kabinet, dia menteri yang tidak punya loyalitas ganda. Loyalitasnya tunggal ke Pak Prabowo. Tegak lurus. Iya, meskipun tegak lurus. Meskipun memang kan dia bilang dalam kampanyenya dia meyakinkan bahwa dia akan melanjutkan semua program Pak Jokowi. Dia menggaransi itu. Tapi menurut Anda sosok Prabowo itu sosok yang bisa disetir-setir nggak sih nanti begitu? Nah, persoalan itu memang ada mazhab dua pandangan. Ada yang mengatakan bahwa beliau strong leadership. Dia artinya
hak prerogatif itu adalah beliau akan gunakan semaksimal mungkin sebagai presidensial yang multipartai. Meskipun memang menteri-menteri Pak Prabowo nanti diuji, karena diujinya ada menteri yang dari unsur partai, ada menteri yang second kabinet yang profesional. Nah, loyalitas menteri yang relatif yang profesional biasanya loyalitasnya tunggal, nggak ganda. Tapi kalau menteri-menteri dari partai politik kan ada kepentingan partai politik juga di situ. Nah, dalam konteks ini, apakah Pak Prabowo bisa disetir atau tidak? Saya pikir Pak Prabowo ketua umum partai. Satu-satunya presiden yang termasuk yang punya partai dan ketua umum. Artinya sahamnya sama beliau gitu. Jadi di situ pun beliau udah nggak bisa disetting sebenarnya, disetir kemana-mana nggak mungkin menurut saya ya. Tapi menurut saya memang dalam konteks Pak Prabowo dengan Pak Jokowi melihat sosok Pak Prabowo itu adalah pada konteks bagaimana kepolosan dari Pak Prabowo sendiri. Yang selama ini beliau apa adanya, tidak mau membuktikan bahwa beliau itu lain dengan perkataan dengan perbuatan. Nah, statement beliau terakhir kan membuat Pak Jokowi mengatakan sosok Pak Prabowo itu spesial bagi Pak Jokowi. Itu dalam pidatonya. Karena apa? Karena ketika memang Pak Prabowo selama ini melihat kenapa Pak Jokowi yakin dengan pilihannya Pak Prabowo yang bisa akan melanjutkan legacy, program dan semua mengawal semua kebijakan beliau. Karena Pak Prabowo lah yang pernah mengatakan juga, saya yakin bahwa Indonesia ini ketika Pak Prabowo statement, Indonesia ini harus maju. Indonesia ini nggak boleh terpecah. Indonesia ini semua kelompok kekuatan politik harus disatukan. Nah, di situ Pak Jokowi melihat menurut saya Pak Prabowo lah sosok yang bisa membawa Indonesia settle leading lebih maju gitu. Tapi mengapa kemudian hal itu harus diungkapkan secara berulang bahkan juga di depan layar begitu? Adakah kemudian kekhawatiran Pak Jokowi berbagai program kerja yang selama ini sudah dibangun nantinya kemudian tidak dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya? Bang Silvester, Bang Panggi jawabnya nanti ya. Usai jeda sesaat lagi.